Orang Jepang mengepung, rumah tidak aman, kepala pustaka. Apa yang harus kita lakukan? Bertahan. Tahan sedikit lagi. Dengarkan. Dia datang. Kepala pustaka, gadis kecil ini, siapa dia sebenarnya? Lonceng perak membuka jalan. Memakai jimat perdukunan. Berkelana di dunia manusia. Dia adalah kebenaran dunia. Adalah pusat dunia. Dia adalah wanita suci syaman. Paman. Matahari terbit. Kita menang. Paman. Apa harapanmu yang lain? Aku berharap dunia damai dan sejahtera. Kamu kira, bagaimana penampilan putri sejati yang datang dari desa? Apalagi yang bisa diharapkan? Gadis desa, pastinya tidak sopan dan kasar. Tidak kusangka, setelah aku mati aku terlahir kembali 80 tahun kemudian. Paman, apakah kamu melihat? Rumah kita 80 tahun kemudian, damai dan indah. Alangkah baiknya jika kamu masih di sini. Lehekon, sudah kubilang gadis ini tidak bisa tampil di depan umum. Sebentar lagi, dia pasti akan user keluar oleh tuan. Diam. Gadis ini baru 10 tahun, tapi aura yang keluar dari tubuhnya. Kenapa lebih menakutkan daripada Keke? Bawa aku bertemu orang tua kandungku. Ya, nona kecil. Tuan, ini adalah nona besar yang baru dijemput dari desa. Sudah 10 tahun. Belum pernah bersekolah. Jika orang lain tahu, kita akan jadi bahan tertawaan. Ayah, tenang saja. Nanti aku pasti akan cari guru untuk mendidiknya dengan baik. Sebelum dia bisa diajari dengan benar. Aku tidak akan biarkan dia keluar rumah. Apakah dia keturunan orang Jepang? Gadis ini sudah bertahun-tahun tinggal di luar. Kurang didikan, memang harus belajar banyak. Ayah, jangan bicara begitu. Lagi pula kakak. Dibesarkan di desa sejak kecil, wajar saja kurang didikan. Aslinya diculik dulu, orang tua kandungnya malah di saat pertama mengadopsi pengganti. Sangga menyedihkan. Kakak, apa yang kamu pakai ini? Dan topeng ini apa? Kelihatan menyeramkan sekali, hati-hati nanti menakuti kakek. Biarkan aku buangin aja untukmu. Topeng ini bukan barang yang boleh kamu sentuh. Kakak, bagaimana bisa kamu bicara seperti itu? Aku lakukan ini juga untuk kebaikanmu. Cepat berikan topengnya padaku. Tidak tahu diri. Sudah kubilang. Itu bukan barang yang boleh kamu sentuh. Lihatlah anak ini. Baru masuk rumah ini, sudah mulai menindas adiknya. Orang sepertinya tidak pantas masuk ke pintu keluarga Cheng. Apa lagi yang mau kamu jelaskan? Orang desa, pertama kali lihat acara sebesar ini. Pasti sudah ketakutan sampai bengongkan.
Yang aku tahu ketika orang tua berbicara, anak muda tidak boleh menyela. Tidak kusangka. Kamu yang tumbuh besar di desa sejak kecil, ternyata paham betul akan aturan sopan santun. Aku adalah anak keluarga Cheng. Darah keluarga Cheng mengalir di tubuhku, meskipun aku tidak tumbuh besar di sampingmu. Tapi apa yang terpatri di tulang belulang tidak bisa diubah sama sekali. Bagus sekali, pantas jadi cucu keluarga Cheng aku. Ternyata kakek Cheng lah yang menjadi kepala keluarga ini. Jika aku ingin berdiri kokoh di sini, langkah pertama adalah mendapatkan perhatiannya. Siapkankan aku sebuah perapian. Untuk apa kamu butuh perapian? Hari ini aku kembali ke keluarga dan mengakui garis keturunan. Sudah sepatutnya aku memberimu hadiah perkenalan. Bagus. Apa yang masih diam saja? Cepat siapkan untuk Nona. Perapiannya. Baik, baik Tuan. Nona kecil, perapian yang Anda minta sudah datang. Cahaya api menerangi langit dan bumi, Yagoye. Dewa Enduri memberimu panen yang melimpah, Yagoye. Sayang, nenek akan berdoa untukmu, Yagoye. Cara anak ini berdoa sama persis dengan yang nenekku lakukan dulu. Cucu tidak berbakti, nenek. Selama 10 tahun, tidak bisa berbakti di sampingmu. Terimalah jimat keselamatan ini. Ini akan memberkati Anda hidup damai dan sejahtera seumur hidup. Hilang selama 10 tahun dan menderita di luar. Tapi anak ini tidak punya keluhan sedikit pun. Terlihat bahwa hatinya sangat luar biasa, dia orang yang bisa melakukan hal besar. Kakek menerima hadiah Fu Ping An ini darimu. Nak, kakek juga akan memberimu hadiah balasan. 10% saham keluarga Cheng. Semua ini sekarang menjadi milikmu. Terima kasih. Ayah, ini adalah 10% saham loh. Bahkan saya, sebagai pewaris keluarga Cheng, hanya memiliki 15% saham saja. Bagaimana kamu bisa dengan mudah memberikannya kepada anak ini? Ya, ayah. Jingro dia bahkan tidak punya. Jingro bukanlah darah keluarga Cheng. Lihatlah Ching He. Lihat juga kalian semua. Seorang pewaris keluarga Cheng. Bahkan tidak sebanding dengan seorang anak. Dan kamu sebagai paman kecil. Duduk pun tidak punya sikap yang baik. Benar-benar brengsek. Paman. Apakah itu kamu? Ching He. Karena kamu sudah kembali. Maka hari ini, ikutilah ayahmu pulang. Memangnya apa alasannya? Jingro, sayang. Kamu bersabar dulu beberapa hari, tunggu ayah. Mendapatkan saham di tangannya. Baru kita usir dia keluar. Kakek. Saya ingin ganti wali. Apa? Kau mau ganti siapa? Dia. Cheng sayang. Aku? Gadis kecil ini memang cukup lucu. Tapi aku, Pangeran Jiang Cheng, sudah hidup bebas selama setengah hidup. Kalau menerima gadis kecil ini, bukankah aku akan terikat? Cheng Xian setiap hari. Selain balap mobil hanya main bola. Cheng Qinghe, jika kamu memilih dia, jangan menyesal nanti. Ayah, kamu sudah memberi Cheng Qinghe 10% saham jika kamu biarkan dia menjadi anak adik kedua. Bukankah itu jelas-jelas membiarkan adik kedua mewarisi perusahaan? Lihat bagaimana Sekreng. Apakah dia bisa jadi pewaris? Cayam. Sian sepanjang hari cuma bikin onar. Mungkin setelah mengadopsi Qinghe, dia bisa sedikit berubah sikap. Nak, paman kecilmu itu memang agak tidak bertanggung jawab. Kamu yakin mau memilihnya sebagai walimu? Yakin. Kamu cuma punya 3 detik untuk pertimbangkan. Mau jadi waliku atau tidak? Aku nggak mau. Aku umumkan. Mulai sekarang,
Cheng Qinghe dan Cheng Xian resmi menjadi ayah dan anak. Aku protes. Kapan aku bilang mau mengasuhnya? Protes ditolak. Sekarang juga. Bawa Cheng Qinghe pulang. Jaga baik-baik, kalau tidak, tongkat golf dan motormu akan kulempar semua. Jangan, jangan. Aku asuh, deh. Nak kecil, aku peringatkan kamu. Paman di kehidupan ini benar-benar Raja Onar. Aku harus benahi dia dengan baik. Biar dia jadi pahlawan sejati. Sampai Cheng Xiaohua terinjak-injak. Kamu, si kecil. Aku baru setuju tadi. Cuma buat akalin si tua itu, strategi mengulur waktu. Kamu anak kakakku, harusnya cari dia. Anak kedua kan terkenal playboy. Mana mungkin mau nurut diatur. Dia aja enggak tahu rumah anak kedua di mana. Kayaknya bakal tidur di jalan deh. Arah barat daya. MA. Aku akan dengerin kata-katamu. Enggak ikut campur urusan keluarga kakak. Jadi si anak itu. Aku nggak bakal kasih dia masuk rumah. Anak kedua, ada anak kecil di depan bilang dia anakmu. Minta kamu buka pintu. Dia anak kecil, gimana bisa tahu rumahku? Pasti si tua Cheng yang anterin dia. Lepasin Dafu dan yang lain, nakutin dia pergi. Tuan, dia kan masih anak-anak. Kalau ketakutan gimana? Anak kecil paling jago bikin ribut. Apalagi dia anak sulung. Jangan-jangan dikirim buat awasi anak kedua. Jadi, Tuan Muda Kejua jadi terbelenggu? Tuan Muda kedua, serahkan saja masalah ini padaku. Aku janji akan mengusirnya pergi. Pergilah. Kau pikir pintu besi bisa menghalangiku? Ha! Enak liar. Anak Tuan Muda kedua hanya boleh kulanakan. Makanya hari ini, aku harus mengusirmu. Aduh! Buka pintu aja lama banget. Tuan Muda, bahaya. Tuan lagi di dalam, di toilet. Ada apa? Apa si gadis kecil itu ketakutan sampai nangis? Mau ku bawa cari orang tuanya? Hahaha. Kamu tahu nggak kalau orang lagi di toilet? Itu lagi lemah banget. Terus, ini rumahku. Gimana caramu masuk? Di dunia ini, asal aku mau pergi, nggak ada tempat yang nggak bisa kudatangi. Apalagi, sekarang aku anakmu, ya wajar aja bisa masuk. Dasar anak kecil. Udahlah, aku nggak mau ribut sama anak kecil. Semuanya. Kasih waktu 10 menit, buang semua barang paman ini. Semuanya. Kami harus dengerin kamu kenapa? Karena aku nona besar keluarga Cheng. Ini villa keluarga Cheng, aku tetap berhak memecat kalian. Nona kecil, kami segera kerjakan. Ini. Itu. Nona kecil, ayam jago aduan ini gimana? Wah, wangi banget. Bibi Liu, ada makanan enak, kok nggak bilang-bilang? Paman. Coba rasain. Paman. Panggilan ini? Kok kayaknya pernah dengar ya? Udahlah, nggak usah dipikirin.
Sup ayam ini enak banget. Iya, ayam kampung dari belakang. Memang gemuk dan enak. Kamu berani? Kamu masak Jenderal Perkasaku? Aku beli ayam aduan ini 800 juta. Malah kamu masakin Jenderal Perkasaku. Tadi kamu yang paling lahap makannya. Kamu. Hai. Aku nggak mau ribut sama kamu. Kalau mau jadi anakku, harus penuhi 3 syarat ini. Pertama, jangan cengeng. Kedua, jangan berisik. Ketiga, yang paling penting, jangan sentuh barang-barang kesayanganku. Ngerti? Aku juga punya 3 syarat. Pertama, pulang sebelum jam 12 malam. Hehe. Kedua, jangan gondor kakak minum alkohol. Cih. Ketiga, harus selalu bisa dihubungi. Hah. Dasar bocah kecil, usiamu masih muda kau bawel banget. Dengar ya, di Jiangcheng, orang yang bisa mengatur aku. Belum lahir. Sudah lahir. Ada di depanmu. Cih. Bibi Liu. Sudah larut malam. Nona kecil harus tidur. Jangan ganggu aku main bola. Baik, Tuan Muda. Cih. Nona kecil, udaranya sudah dingin, ayo kita tidur di kamar. Sekarang kamu kejar juga nggak bisa nyusul tuan kedua. Bisa, cuma butuh 3 detik. 3, 2, Aduh. Suara lonceng dari mana sih? Apa aku berhalusinasi? lagi nyariin aku? Aduh, hantu. Caeng King He. Kamu malah berkolusi dengan bodyguard nakalin aku. Turun sekarang. Sekarang jam 8 malam. Jam 8. Oh, sekarang. Waktunya tayangan kartun. Kamu mau aku temani nonton? Cheng Xian, kamu masih muda dan punya masa depan. Aku mau dalam 1 bulan, kamu kuasai semua. Informasi bisnis grup Cheng. Bocah kecil. Kamu mau aku berebut posisi penerus keluarga itu? Menurutmu aku bisa menang? Menang atau tidak, harus coba dulu. Hanya dengan jadi kuat, baru bisa lindungi orang yang ingin dilindungi. Kalau terus-terusan sama si kecil ini, malam mingguku bakal berakhir. Lupakan dulu, hadapi dia saja. Hahaha, bagus katamu. Lihat, sekarang jam 12 masih 4 jam lagi. Ayah janji, sebelum jam 12 pasti pulang. Oke. Segala sesuatu, terburu-buru malah tidak sampai. Jangan desak ayah playboy ini terlalu keras. Baiklah. Sekarang jam 12, Tante Liu, telepon ayah suruh pulang. Nona Kessel, kami tidak berani ikut camper urusan Tuan Muda. Nanti kalau dia marah besar, kami semua bisa dipecat. Kalau begitu kalian sekarang bisa gulung tikar dan pergi, ya? Sorot mata menakutkan seperti itu, kok bisa ada di seorang anak kecil? Telepon, aku akan telepon Tuan Muda sekarang. Halo, ada apa? Lagi main biliar nih.
Ini jam 12 lewat 1 menit. Kamu melanggar janji kita. Terus gimana? Mau apa lagi? Aku lagi sibuk. Malam ini masih ada 3 pertandingan. Kalau ayah tidak pulang, aku yang akan cari sendiri. Ayah, ini keramik biru putih yang aku dapat minggu lalu. Coba lihat, bagaimana? Nilai dong. Pak tua, tidak baik. Katanya nona kecil sendirian. Bawa tongkat biliar anak kedua, mau menghajar anak kedua. APA. Ini benar-benar keterlaluan. Adegan besar hajar Cheng Xian seperti itu. Seharusnya dilakukan di hadapanku. Sayang sekali, sekarang sudah terlalu malam, tidak bisa lihat. Aku tidak percaya, si anak liar itu bisa mengatur Cheng Xian si playboy ini. Kak Yan, anak perempuan barumu ini cukup nempel ya sama kamu. Sepertinya, pangeran bermain-main kita dulu. Sebentar lagi akan berubah jadi baik anak perempuan. Waduh, kamu tidak mengerti deh, Kak Yan ini. Terbiasa bebas, bahkan ayahnya sendiri tidak bisa mengatur dia. Menurutmu, seorang anak kecil mungkin bikin Kak Yan khawatir? Iya kan, Kak Yan? Betul. Si kecil, baru masuk sudah mau mengatur-aturku. Aku sakit kepala sekali. Tapi, hari ini aku sudah menghajarnya habis-habisan. Sekarang dia sangat menghormatiku. Kak Yan, kalau begitu, lain kali kami mendidik anak. Harus minta saran darimu. Selalu cari aku saja. Aku punya pengalaman. Wah, ada bayi yang jatuh dari langit, tangkap bola hitam 8 dengan tangan kosong. Gadis kecil. Gadis kecil, tengah malam begini kamu tidak tidur. Kesini ngapain? Aku Cheng Chingha. Baru jadi anak Cheng Xian hari ini. 8 juga bisa dibilang pertama kali ketemu kalian semua. Aku bawa sedikit hadiah perkenalan untuk kalian semua. 8. Kak Yan, anak perempuannya ini pinter ya, NAK. Kamu bawa apa hadiah perkenalan untuk paman-paman? Ini adalah hadiah perkenalan yang kubawa untuk kalian. Kalau nanti, ayo, lewat jam 12 belum pulang, maka nasib kalian akan sama seperti bola ini. Ini. Kekuatan bawaan lahir ya. Kekuatan bawaan lahir ya, Kak Yan, cepat bawa anakmu pulang. Bola bisa hancur. Kami tidak ball hanker. Cepat sekali berkhianat, sekumpulan orang yang tidak punya pendirian. Gadis kecil. Aku peringatkan kamu. Kalau berani macam-macam denganku, kamu sudah salah sasaran. Hari ini meski aku mati, juga tidak akan ikut kamu pulang. Kamu tidak terima? Kalau begitu, kita adu taruhan. Taruhan. Kamu mau taruhan apa? Taruhan yang paling kamu kuasai. Biliar. Hahaha. Oke. Gadis kecil, kamu tahu cara main biliar? Sekarang mengaku kalah masih ada waktu. Tadi tidak bisa, sekarang bisa. Kamu duluan. Oke. Kalau kamu kalah, jangan bilang aku menindasmu. Nah, kita tambah taruhan lagi ya. Kalau kau kalah, aku akan memasukkanmu ke ruang gelap. Selama 1 hari 1 malam.
Pasti hal ini bisa menakut-nakuti bocah kecil ini kan? Ah, Tuan Kessel, jangan paksakan diri. Ayahmu dapat penghargaan lo tahun lalu. Kau mau bersaing sama dia di hal ini? Kau tidak akan bisa menang. Oke, aku setuju. Kenapa bola mutiara ini berbeda dengan yang aku mainkan sejak kecil? Nah kecil, masih ada waktu untuk menyerah sekarang. Tuan saya ini orang besar yang tidak mau menghitung kesalahan orang kecil. Aku tidak akan menghukummu masuk ruang gelap. Nona kecil, apakah kau benar-benar mau bersaing? Bagaimana bisa kau mengalahkan tuan muda? Percaya padaku. Wah, bayi lucu berusia 10 tahun bisa masukkan bola ke lubang dengan satu pukulan. Apa yang harus dirayakan sih? Cuma bocah kecil ini. Cuma dapat keberuntungan pemula aja. Sekarang Tuan saya akan tunjukkan pada kalian apa itu. Dewa bola yang tak terkalahkan tidak bisa diganggu. Bola ini bagus sekali, memang hanya Kak Yan yang bisa. Memang pantas jadi Kak Yan, keren banget Kak Yan. Kak Yan, bola yang kau mainkan hari ini luar biasa hebat. Tuan kecil, ayahmu sekarang cuma tersisa satu bola lagi. Permainan ini membutuhkan semua bola dimasukkan ke lubang baru bisa menang. Tapi sekarang, kau masih punya 6 bola. Aku nasihatin kau. Lebih baik jangan bersaing sama ayahmu, kau tidak akan menang. Nak kecil, jangan salahkan aku tidak memberitahu duluan, keberuntungan pemula Emil itu. Bukan buat selamanya. Kau cuma bisa masuk satu bola sekali pukulan, tapi setelah ini kau masih butuh. Masukkan 6 bola lagi. Kau sudah tidak punya keberuntungan lagi yang bisa dipakai. Keberuntungan. Aku tidak pernah bergantung pada hal itu. Sudah sampai saat ini, bocah kecil ini masih keras kepala juga. Nanti kalau dia kalah dan menangis, akan rumit sekali. Ya Tuhan, Nona kecil benar-benar bisa bawa tuan muda kedua. Iblis pengacau ini pulang. Bibi Liu, bagaimana Nona kecil bisa bawa tuan muda pulang? Apakah dia menangis dan merayu? Tidak, tidak. Nona kecil adalah anak paling berani yang pernah saya lihat. Kak Yan. Minairala. Tak kusangka, si playboy nomor 1 Jiang Cheng, kalah dari seorang gadis kecil. Kalau ini sampai tersebar, reputasi saya jadi apa? Ayah. Ingatkan, dulu bilang kalau kalah? Ingat, aku kalah. Semuanya akan kuikuti. Baik, mulai besok, terima transformasiku. Dilarang main, malah aku main. Paling-paling pulang sebelum jam 12, si gadis kecil nggak bisa komentar. Jam 11.58, aku belum terlambat. Coba lihat dulu setelah jam 12. Lagi ngapain si gadis kecil? Bu Liu jangan khawatir, aku dengan sukarela mengakui Tuan Kejua Cheng sebagai ayah. Kalau begitu, Nona kecil mau ikut tuan seumur hidup. Ini belum tentu.
Apa maksudnya? Si gadis kecil gak mau aku lagi? Nona kecil, maksudmu apa? Sebenarnya Tuan tidak sembrono seperti kabar buruk di luar. Jangan-jangan, kamu nggak mau mengakuinya sebagai ayah lagi. Ayah dalam pandanganku adalah pahlawan sejati. Yang disiplin dan tegas. Tapi sekarang, ayahku cuma tahu main. Kalau dia teres malas belajar? Jiang Cheng banyak pahlawan. Setelah putus hubungan ayah anak, cari yang lain saja. Nona kecil, sarapan pagi ini favoritmu semua. Ayah, Bu Liu bilang, kamu semalaman gak tidur. Ada masalah? Ayah, matamu kok merah? Gak apa-apa. Aku cuma kangen sama ayam-ayamku. Ayam-ayam itu penting banget buatmu? Mereka cuma bikinmu lupa diri. Ada waktu? Main yuk. Boleh tempat biasa. Ayah, marah karena aku bunuh ayam-ayammu? Betul. Aku kesal kamu bunuh ayam-ayamku. Ayah. Tuan, ini salahku, jangan salahkan Nona kecil. Dia juga demi kebaikanmu. Sayang, salah ayah yang gak becus, gak bisa jadi. Seperti yang kamu harapkan. Kalau kamu mau putus hubungan denganku, aku juga gak perlu tinggal di rumah ini lagi. Nona kecil, gimana nih? APA kita. Jadi malah bikin masalah. Kakian, kamu udah minum di sini 2 jam. Kami nggak bisa main biliar juga. Kamu manggil kami. Viewake APA. Anakku gak mau aku lagi. Kamu yang belum nikah. Ngerti nggak? Bukan Kak Yan. Itu kan bagus. Kan sekarang nggak ada yang ngatur kamu. Kita kayak dulu lagi, bebas dan senang-senang. Tapi aku nggak tahu kenapa. Di hati aku, rasanya sedih aja. Udah, jangan minum Kak Yan. Jadi, kenapa anakmu mau putus hubungan sama kamu? Dia bilang, dia mau cari pahlawan buat jadi ayah. Sedangkan aku, cuma orang gagal. Kak Yan, jujur aja, apa kamu beneran mau anakmu tetap di samping kamu? Mau dong. Punya anak perempuan kecil yang lucu gitu. Pasti bahagia banget. Kak Yan, kalau kamu mau banget anakmu tetap sama kamu, coba jadi ayah yang baik. Siapa tahu ada kejutan. Mama. Sian, keluarga Cengai Tiu Rumit. Bukan tempat buat kita. Mama nggak mau kamu rebut harta. Cuma mau kamu hidup aman dan bahagia. Ngerti, Mama. Tapi aku cuma mau jadi anak manja. Kenapa, Kak Yan? Aku lihat anakmu pengen banget kamu urus perusahaan. Udah malam. Kalau pulang telat, King He bakal khawatir. Kak Yan, ini baru jam 10. Jangan-jangan Kak Yan beneran berubah karena anaknya? Nona Kessel, I'm ini susah payah demasak. Kenapa kamu beli 2 lagi? Kamu nggak tahu? I'm ini kunci bayar kakak berubah. Nggak apa-apa, semuanya aku yang atur. King He, Ayah, kok pulangnya cepet banget? King He, kamu lagi ngapain? Aku bunuh 2 ayam ayah, sekarang mau ganti. Ayah, kamu nggak suka sama 2 ayam yang kubeli ini? Ayam yang kayak gitu susah banget dicari. Aku nggak bisa dapetin. Kalau aku aja hidupnya cuma numpang lewat, ya udahlah. Tapi sekarang ada anak kecil, nggak boleh dia ikut aku sengsara. Bagaimanapun juga, aku harus kasih dia tempat berlindung.
King He. Aku putuskan, bakal belajar serius, rebut posisi pewaris. Jadi ayah yang kaya yang kamu bayangkan. Aku udah tahu kok. Aku Cheng King hingga salah lihat orang. Kamu baca dulu yang ini, bakal berguna banget buat kamu. Ayah, yang ini juga kamu lihat, semua ini kamu lihat-lihat. Ini diagram struktur organisasi perusahaan. Gimana belajarnya? Tanya aja, bebas. Oke, aku tanya. Grab Cheng, kenapa bisa jadi bangkrut? 3 tahun lalu, ayahku serahkan perusahaan ke kakak sulungku. Jawab, mau kembangkan proyek baru di bidang farmasi. Ngelabur aset 2 miliar gegabah, investasinya gagal. Perusahaan rugi parah. Lalu mulai proyek manufaktur cerdas. Bagus. Aku tanya lagi, gimana caranya grup ini? Bisa kembangkan lagi farmasinya? Sekarang perusahaan masih dipegang ayahku sama kakak sulungku. Mau aku ngapain pun. Gak ada hak buat ikut campur. Enggak, yang kita butuhin itu sumber daya. Ulang tahun kakek udah dekat. Ini saat yang tepat buat jalin koneksi. Pak Huang. Wah. Tuan Muda Cheng, mau pesan apa? Ayah, ketua asosiasi pengobatan ini kenal dekat sama kamu ya? Ayah. Tuan Muda Cheng, kok tiba-tiba kamu punya anak perempuan? Ini anak perempuan kakak sulungku. Terpesona sama bakatku, jadi ngangkat aku jadi ayah. Oh iya Pak Huang, aku kesini pengen minta sebatang ginseng 1000 tahun buat hadiah ulang tahun. Ada nggak? Ginseng 1000 tahun? Nggak nyangka kamu anak borjuis bisa kepikiran ngasih hadiah ulang tahun ke bapakmu. Yang ini kurang bagus, aku mau yang di samping itu. Ini Raja Ginseng 1000 tahun, nggak dijual, nggak. Ini harta karunku yang paling berharga. Pak Huang jangan pelit dong. King He kami akhirnya menginginkan sesuatu. Mohon kasihanilah, berapapun harganya kami bayar, tidak akan tawar-menawar. Gadis Castle. Teknikmu meniup seruling tulang ini. Jangan-jangan kau ada hubungan dengan dukun suci dalam legenda? Dari mana kau tahu? Aku keturunan cabang dukun suci, ini warisan turun-temurun. Kartu pengenal keluarga. Jangan berisik. Hamba paham. Ginseng Raja 1000 tahun ini memang diperuntukkan bagi orang yang beraura spiritual. Hari ini, bisa dipersembahkan kepada dukun suci. Itu juga keberuntungannya. Sudah ku bukan King He, ayahmu ini. Gelar Playboy Nasional, itu bukan tanpa alasan. Kemana-mana, dia mesin penarik penggemar berjalan. Paman Huang adalah salah satu penggemarku. Khusus memberimu ginseng sebagai hadiah perkenalan. Benar kan? King He, kalau kau ingin sesuatu, katakan saja pada ayah, penggemar ayah. Akan mengaturnya untukmu. Wah, ayah hebat sekali. Penggemar sampai memberi ginseng semahal ini. Tentu, lihat saja siapa ayahmu. Kenapa ayah harus memberi 10% saham? Dari Gadis Land ITU. Bahkan menjadikannya Putri Cheng Xian. Menambah kekuatannya secara cuma-cuma. Ayah sudah dibutakan oleh Cheng Xian. Jingrou kami jauh lebih mengerti dari Cheng King He itu. Ayah selalu terobsesi dengan budaya syaman. Aku sengaja cari rombongan opera. Suruh mereka menari tarian pengusir roh jahat di pesta keluarga besok. Bilang saja Cheng King He adalah makhluk kotor pembawa sial. Pesta ini akan segera dimulai. Kok tidak kelihatan? Kedua tuan muda datang?
Dengar-dengar tuan kedua baru mengakui anak perempuan desa. Jangan-jangan malu datangnya? Tuan kedua Cheng, nona kecil sampai. Orang ini, Cheng Xian. Manusia bergentang pakaian, kuda bergentang pelana. Dilihat begitu, dia baru seperti penerus keluarga Cheng. Ini seperti orang yang berbeda. Xiaohua, dia tidak mungkin benar-benar ingin bersaing denganmu. Posisi pewaris grup Cheng, kan? Cantik-cantik buat apa? Cuma cangkang kosong aja. Bisa bikin apa sih? Belum tentu dengan bantuanku. Pasti kamu yang gak lolos. Cewek ketiga, kamu. Semoga kakek panjang umur, sehat selalu. Ayah, cepat beri hormat ke kakek. Anak durhaka ini aja gak dengar omonganku. Mana mungkin dengerin cewek. Ayah. Selamat ulang tahun. Dia beneran hormat ke gue. Hadiah ulang tahun, silakan. Saya kasih kuda emas, semoga Pak Cheng rezeki melimpah. Umur panjang. Saya kasih giok rui. Aku sama ayah kasih kakek ginseng 1000 tahun. Semoga kakek sehat selalu. Panjang umur. Hah? Ginseng 1000 tahun apaan tuh? Kayaknya ini pasti palsu, ya? Iya ya, selain Master Huang dari gerbang pengobatan. Mana ada ginseng 1000 tahun asli sekarang? Jangan dengerin mereka ngibul. Kakek, ada satu hal yang aneh menurut cucu. Bertahun-tahun ini, paman kecil cuma main biliar. Mana ada duit beli ginseng 1000 tahun? Jangan-jangan mau racunin kakek buat rebut harta? Dari pengamatanku, kakek sangat benci orang yang menggalalkan segala cara buat harta. Ginseng ini emang bukan beli dari Master Huang. Ini dia kasih ke aku sama King He. Wah, berani banget. Master Huang mau kasih ginseng 1000 tahun. Ke kamu? Orang, bawa hukuman keluarga. Ambilkan tongkat persik. Bertuliskan mantra saman. Ayah, kamu gak percaya aku? Mana mungkin aku kasih ginseng palsu? Bohongin kamu? Dasar anak gak berguna. Udah berapa kali kamu bohongin aku? Kenapa tanganku tiba-tiba gak bisa gerak? Ayahku salah apa sampai harus dihukum keluarga? Bocah brengsek ini kasih ginseng palsu. Jelas-jelas mau bunuh aku, biar dia. Where is he, Hardeku? Cucu jamin, ginseng ini asli. Jamin? Jamin pakai apa? Ginseng ini Master Huang, kepala gerbang pengobatan. Yang kasih ke aku sama ayah. Kecil-kecil udah tukang bohong. Master Huang kan orang terhormat. Masa sih bisa-bisanya ginseng semahal ini dikasih ke kalian? Udah deh, jangan banyak bacot. Ayo sini. Usir anak durhaka ini dari sini. Gak usah kalian usir, kami pergi sendiri. Ayo, nak, kita pergi. Aku tantang kalian. Mau taruhan apa? Ya, nih, taruhan soal keaslian ginseng ini. Taruhan butuh taruhan. Lu cuma orang kampungan, apa yang bisa lu taruh? Anak liar, mau taruh apa? Aku taruh semua sahamku dan papaku di perusahaan. Oke, aku terima. Kalau kalah, semua saham atas namamu harus dialihkan ke Jingro. Kalau aku menang, semua saham atas namamu harus dialihkan ke nama papaku. Sayang, kamu. Gimana? Cekat? Hahaha, apa yang aku takutin? Semua tamu di sini jadi saksi. Aku terima tantanganmu. Aku akan panggil ahlinya buat ngecek keaslian ginseng ini. Gak usah. Ketua asosiasi medis bakal langsung datang. Ketua asosiasi medis kan orang penting. Masa lu suruh dateng ya dateng? Ketua Huang dari asosiasi medis udah dateng. Wah, Pak Huang beneran dateng. Aduh, maaf ya Pak Huang, gak nyangka Anda dateng, jadi gak siap sambut. Cucumu yang baik ini yang ngajak aku khusus buat dateng ke pesta ultahmu. Oh iya, dia juga khusus nyariin ginseng berumur 1000 tahun buat kamu. Udah dapat belum? APA, ginsengnya beneran asli? Udah dapat.
Tadi aku lagi puji kukuku. Cheng, cucu kecilmu ini nanti pasti luar biasa. Kamu harus lebih perhatiin dia. Dia pasti bisa bawa keuntungan buat grup Cheng. Makasih. Untung tadi hukuman keluarga gak jadi dilaksanain. Kalau si King Hee yang kecil itu ngadu, kita bisa-bisa bikin kesal Pak Huang. Stop, Oli. Aku gak boleh biarin cewek kampungan liar ini ambil perhatian. Kakek, Jingro juga ada hadiah ultah buat kakek. Oh, hadiah apa yang mau kamu kasih ke kakek? Aku tahu kakek suka budaya syaman. Jadi, aku dan papa khusus nyari keturunan pendeta suci. Malam ini di pesta, mereka bakal tampilin tari pengusir roh jahat buat kakek. Buat ilangin sial dan bikin panjang umur. Tari pengusir roh jahat? Jengen ini buraku? Papa, ini beberapa master, keturunan pendeta suci. Aku khusus ajak mereka buat kasih selamat dan ngusir roh jahat buat Papa. Katanya mereka bisa mendeteksi barang-barang kotor yang disembunyikan di rumah. Untuk menjaga keamanan keluarga Cheng. Sungguh perhatian. TAPI. Urusan pengusiran roh jahat ini, jangan sampai mengganggu tamu-tamu. Tenang saja, kakek. Mereka tahu batasnya. Cheng Hee. Sebentar lagi kamu akan dikira barang kotor dan diusir. Lihat saja, kamu pasti akan diusir dari keluarga Cheng. Orang-orang ini punya niat buruk. Butuh bantuan ayah. Ayah usir mereka keluar. Tidak perlu, ayah. Lihat saja nanti. Ada orang yang suka pamer di depan ahlinya. Bahaya, dia membawa energi negatif, barang kotor. Jika dibiarkan di sini, keluarga Cheng pasti akan tertimpa bencana. APA, Cheng Hee, King Hee, mana mungkin kamu barang kotor? Cepat pergi dari keluarga Cheng. Jangan celakakan kami semua. Orang desa memang membawa sial. Cepat pergi. Apa yang kamu omongkan? Kamu. King Hee, kami baik-baik saja. Berani-beraninya kalian memfitnah dia. Kalau orang kotor ini tidak disingkirkan, keluarga Cheng takkan pernah damai. Dengan kemampuan setengah-setengahmu, berani mengaku keturunan pendeta? Kalian bilang siapa barang kotor tadi? Kenapa kalian bersetuju padanya? Dia cuma orang desa. Gadis liar. Apa kalian terima barang darinya, lalu berpura-pura di sini? Topeng yang dia kenakan adalah pusaka garis keturunan syaman. Hanya pendeta syaman yang memakainya. Ayah, ini bagaimana? Bukannya mereka bilang bisa. Menggeser Cheng Hee? Ini kok. Kalian penipu. Terima uang tapi tidak kerja. Masih pura-pura di sini. Aku laporkan polisi, ya? Aku lapor kalian menyebarkan tahayul. Aku mendalami roh syaman dan budaya masyarakat puluhan tahun. Adik kecil ini memang membawa aura roh syaman. Serupa dengan garis keturunannya. Sedangkan mereka ini, aturan dasar syaman saja tidak tahu. Pantaskah bicara soal pengusiran roh jahat? King Hee, kamu paham soal ini? Sedikit-sedikit. Dengar? King Hee, kami paham. Banyak hal. Sedangkan kalian, cari penipu untuk menfitnahnya. Apa niat kalian? Aku cuma ingin mengusir roh jahat dan mendoakan ayah. Aku juga tidak tahu mereka penipu. Karena bilang ingin mengusir roh jahat dan mendoakan, biar aku tunjukkan. Apa itu doa yang sesungguhnya? Kuma sedikit ilmu, sok-sokan. Kakek, jimat keberuntungan ini, kalau dipakai bisa jaga keselamatan. Usir aura yang kacau. Baik, kakek terima. King Hee, dulu kakek memang meremehkanmu, Xiaohua. Lihat perbuatanmu.
Panggil penipu buat. Fitnah King He, mau usir dia. Ayah. Aku salah, aku juga nggak tahu mereka penipu. Aku juga korban. Kakek, meski mereka penipu, tarian yang Cheng King He lakukan belum tentu asli juga kan? Nona, Lankatarian Ro Shaman dan Kara Doa ini. Semuanya berbau warisan kuno. Penipu tadi. Nggak ada 1/1000 kemampuannya. Pak Cheng, cucumu ini berbakat. Bisa bikin orang paham budaya darah syaman. Adalah kehormatan dan tugas suci saya. Master Lu dan Pak Huang. Bilang King He berbakat. Sepertinya menyerahkan 10% saham itu ke dia. Pilihan bijak. Aku harus latih dia baik-baik. Kan ku bilang King He kita hebat. Barusan ada yang bilang, King He ku dari kampung, nggak tahu aturan. Sekarang tahu kan? Ini beneran jago. Kakek, tarian doa darah syaman ini suka nggak? Saka, aku suka banget. Kalau gitu kakek, kapan saham paman bisa ke ayah? Ini. Ya ayah, jangan karena Cheng Jinggo. Kejadian kecil ini, taruhan dilupakan. Pak Huang sendiri sudah buktikan. Ginseng 1000 tahun ini asli. King He, taruhan ini agak besar. Kita ganti yang lain, gimana? Ayah, kok bisa nggak tepati janji? Kakek, apapun hadiahnya, cucu suka. Sepertinya, biar ayah jadi penerus Cheng, harus ambil tempat lebih di hati kakek. Cheng Xiaohua. Sebaiknya jangan sampai aku pegang kesalahanmu. King He hari ini, bawa kehormatan untuk keluarga Cheng. Kakek mau kasih villa selatan kota itu. Yang harganya 1 miliar, buat kamu. Wah, 1 miliar. Kakek memang dermawan. Terima kasih kakek, aku akan berusaha lagi buat grup Cheng. Meski nggak dapat saham kakak, tapi kakek jarang-jarang dermawan kayak gini. Kakek, pesta ulang tahunmu kali ini. Ayah sudah persiapkan lama. Cucumu berani minta. Kakek juga kasih ayah hadiah. Sian, kau dapat untung dari anakmu. Untuk sementara aku. Kembalikan jabatanmu di perusahaan. Kedepannya, kau harus belajar manajemen perusahaan dengan baik. Hari ini, aku ajak kau kenalan orang, tambah pengalaman. Ayo. Anak kandungmu itu hebat juga ya. Bisa bikin Pak Cheng mulai perhatikan si bungsu. Kayaknya. Nanti sebentar lagi, Cheng si bungsu bakal lewati kau. Tak disangka, Pak Tua. Izinkan Cheng Xian masuk perusahaan lagi. Keberuntungannya kebangetannya. Ayah kita tega abaikan reputasi perusahaan. Kau kira, dia masuk inti cuma karena keberuntungan? Apa karena Cheng King He? Sejak Cheng King He pulang, dia ambil 10% saham dulu. Lalu rangkul ketua medis dan Master Liu. Sekarang dia bantu Cheng Xian. Masuk manajemen inti. Dia gak boleh tinggal di sisi si bungsu lagi. Nanti bakal jadi masalah besar. Tapi kita dulu perlakukan dia begitu. Apa dia mau balik? Lagi pula dia darah dagingmu. Bicara yang manis-manis. Hatinya luluh, pasti ikut kau pulang. Oke, aku segera urus. Tuan, akhirnya kau pulang. Beberapa hari ini kau gak di rumah. Noni kecil terus nangis kangen kau. King He bisa nangis juga? Dia pasti kangen banget sama aku. King He, kangen ayah ya? King He, kenapa kau lihat data perusahaan? Proyek-proyek lama ini udah gak berguna. Kakek bilang, cuma dengan ikut banyak proyek baru bisa hadapi krisis dadakan di perusahaan. Tapi aku banyak yang gak ngerti. Ayah hebat banget, bisa gak bantu? Jawab pertanyaanku. King He lucu banget sih. Dia jarang minta tolong. Aku harus tunjukkan kemampuan. Tenang, King He. Ada masalah apa? Ayah yang selesaikan. Ternyata ayah memang 5 sama Rayuan. 2 tahun lalu, kenapa perusahaan tinggalkan proyek properti 1 miliar?
Tapi malah investasi 10 miliar di sebidang tanah jelek? Pertanyaan King He yang kemarin. Semua ada di ringkasan. Tapi proyek-proyek ini, aku gak pernah ikut. King He, gimana kalau ayah carikan kursus untukmu? Kalian mau apa? Kakak ada yang gak ngerti, tanya mama aja. Mama kan dokter keuangan. Kalau kakak pulang, ngapain ikut kursus lagi? Iya, King He. Mama hari ini jemput kamu pulang. Ada yang gak ngerti. Mama bisa ajarin kapan aja. Aku pura-pura gak ngerti biar papa belajar. Kalian kok ikut campur? Oh, ternyata kalian mau nyuri-nyuri. Pergi sana. Jangan coba-coba rebut anakku. Papa takut aku pergi, nih kesempatan buat manfaatin. Nggak usah. Papa juga bisa jelasin ke aku. Iya kan, Pa? Tentu dong. Papa paling jago soal ginian. King He. Papa beliin topi syaman. Tunggu ya papa ambilin. Nanti papa jelasin satu-satu. Semua ilmu keuangan itu. Ok, tunggu bentar ya. Ok. Pak, ada hal penting nih mau nanya. Apa sih buru-buru gitu? Beneran penting banget nih, Pak. Dulu, kenapa sih papa beli sebidang tanah jelek itu? Urusan perusahaan kan kamu nggak pernah peduli. Kalau kamu masuk dewan direksi, perusahaan bisa bangkrut. Jawab dong, Pak. Kalau enggak, anakku bakal di luar. Direbut siapa? Jangan tanya kenapa. Langsung jawab aja, dong. King He, dulu kakek investasi. Di tanah itu buat kerja sama grup lain. Memang keuntungannya kecil sekarang, tapi jangka panjang. Sangat menguntungkan. Wah, hebat banget Papa. Haruslah. Papa, walaupun gak ngurus perusahaan, tapi semua urusannya paham banget. Jadi King He, kalau ada masalah, langsung aja bilang ke Papa. Nah, udah selesai urusannya. Anakku, aku yang urus. Gak usah repot-repot, Bu. Kalau gitu, King He, aku sama adikmu. Besok datang lagi ya. Ayo kita pergi. King He, capek ya belajarnya? Lihat, topi syaman yang papa beli untukmu ini. Suka tidak? Ternyata cara seperti ini memang bisa membuat Papa belajar dengan inisiatif. Aku suka sekali. TAPI. Masih ada yang belum aku paham di sini, Pak. King He. Papa juga menyiapkan beberapa hadiah untukmu. Tunggu Papa. Akan Papa ambilkan. Pak, kali ini beneran. Kamu tulis aja tugasmu, jangan pedulikan aku. King He, sini. Lihat baju ini, suka tidak? Saka. Pas banget kamu pakai. Dan masalah tadi, Papa jelasin. Oh begitu ya, aku paham sekarang. Kalau gitu Pak, yang ini lagi. Artinya apa? Lihat nih, otak Papa ini. Papa masih punya satu hadiah yang sangat penting buat kamu. Tunggu sebentar. King He. Papa. Kalau yang ini, artinya apa lagi? Papa ambilkan hadiah lagi. Pak, barang-barang yang ada sekarang hampir semuanya sudah Papa kasih. Meski kita kumpulin bola naga, juga nggak bisa manggil Shenlong. Aduh, King He, perut Papa gak enak. Tunggu Papa ke toilet dulu, balik langsung Papa jelasin. Tunggu ya. Pak. Ada yang belum paham lagi?
Sediakan satu ruang kantor untukku di perusahaan. Sekarang aku mau serius belajar cara mengelola perusahaan. Masa iya? Kamu beneran mau berubah? Kalau nggak berubah, anak perempuan papa bakal lari sama orang lain. Bos Cheng, ini dia. Kantor Anda. Bagus. Kamu turun dulu. Baik, Bos Cheng. Gimana, King Hee? Puas? King Hee puas banget. Mulai sekarang, aku harus belajar mengelola perusahaan dengan baik. Pokoknya nggak boleh kehilangan King Hee. Anak ini, masa ia bisa karena si King Hee ini jadi berubah sifat? Ternyata, si tua itu di lapisan inti. Dengan apa haknya? Dengan apa haknya menginjak-injak aku? Jingro, cepat. Pergi bilang hal baik ke ayah. Ayah, jangan marah lagi. Bagaimana, Cheng King Hee? Sama sekali tak ada niat balik. Kakak tak mau balik, kami malah diusir paman. Berani-beraninya ganggu orangku. Besok aku cari si tua. Pasti aku minta keadilan buat kalian. Makan keluarga sebulan sekali berani telat. Memang tabiat susah diubah. Ayah, kan adik memang selalu begitu, belum terbiasa? Kukira masuk lapisan inti. Dia bisa berubah, ternyata tetap begini. Sungguh mempermalukan keluarga Cheng. Kakek, kami telat bukan karena ayah main. Tapi sibuk urus perusahaan. Sejak ayah jadi lapisan inti, tak pernah malas lagi. Ini semua berkat King Hee. Ayo duduklah. Ayah benar, King Hee kami yang paling hebat. Ayo duduk di sini, ayah. Kakak, King Hee sekarang anakku. Tak ada hubungan denganmu. Kamu, sudahlah, ayo siap makan. Sekarang, setelah adik berubah, memang ada gaya jadi ayah. Iya, dulu adik mabuk. Kan pernah sentuh wanita? Kalau waktu itu nikah. Paling tidak sekarang punya anak sendiri, kan? Jelas-jelas kau yang sengaja menjebak. Waktu itu aku cuma mabuk, takkan sampai berbuat begitu. Kakak, jangan bahas masa lalu lagi. Ayah, sepertinya hal itu harus dibahas. Apa maksudmu? Adik, mungkin kau belum tahu, wanita ITU sudah melahirkan anakmu. Apa katamu? Ayah, kalau ayah biarkan Xian tetap di lapisan inti. Begitu dia muncul, grup Cheng akan terjerumus lagi ke dalam krisis opini seperti dulu. Saat itu, kerugiannya bukan jumlah kecil. Cheng Xian kau. Kakek, aku percaya ayahku takkan berbuat begitu. King Hee, hal ini bukan urusan anak muda sepertimu. Aku. Jangan bicara. Ayah, kalau ada apa-apa serang saya saja, jangan teriak anak saya. Kamu anak durhaka. Partikel warga yang saya pengen dengen, susah payah seumur hidup. Tidak boleh hancur di tanganmu. Menurut saya, kamu memang lahir pemberontak, tidak akan bisa berubah sekalipun diubah berkali-kali. Bagus sekali, ternyata di hatimu, aku adalah bangsat yang sungguhan. Kalau kamu tidak mau, biarkan aku masuk grup, ya aku akan penuhi keinginanmu. Aku sekarang akan keluar dan menyebarkan berita secara luas, bahwa aku Cheng Xian adalah orang yang suka bergonta ganti pasangan, dan sudah melahirkan anak haram. Kamu kurang ajar. Orang, seret dia keluar dari sini. Hukum keluarga siap. Kakek. Ayah. Kaget kan, Cheng King Hee? Pasti sangat menyesal punya ayah seperti itu, kan? Kalau kamu sekarang mau kembali, aku juga boleh menerima kok. Hanya saja, kamu harus mendengarkan kata Jingro, itu saja. Aku pasti tidak akan kembali. Berani menyakiti ayahku, aku pasti akan buat kamu bayar harganya. Ayah, masih sakit enggak? King Hee tenang saja, ada kamu jaket empuk yang menemaniku. Ayah sudah tidak sakit sama sekali. Hanya kamu yang harus menderita, sudah merencanakan hal ini selama-lama. Tapi gagal di menit akhir. Ayah, kamu tenang saja sembuh luka. King Hee jamin sama kamu. Bagaimanapun juga, posisi pewaris keluarga Cheng pasti milikmu. Nona Castle.
Ayah, kamu istirahat yang cukup ya. Hal yang saya suruh kamu cari tahu, gimana hasilnya? Jawab Nona kecil. Wanita yang disebut Tuan Besar itu memang pernah melahirkan anak. Saya sudah menghubunginya, hari ini bisa dilakukan. Tes DNA. Bagus. Lalu yang saya suruh kamu cari tahu tentang Cheng Xiaohua dan Yang Cayun, gimana? Jawab Nona kecil, jejak Tuan Besar saya benar-benar tidak bisa menemukan. Tapi, Nyonya Besar beberapa hari ini selalu pergi ke bar Liu Guang. Sidiap Tuan Besar tidak di rumah, dia tidak pulang malam. Pasti ada sesuatu yang mencurigakan di sini. Kamu ikut saya cek ke sana. Baik. Yakin di sini? Yakin, Nyonya Besar beberapa hari ini hampir datang setiap hari. Baik. Yang Cayun benar-benar berani. Pesan laki-laki di bar, sangat merusak reputasi perusahaan. Kalau kakek dan Cheng Xiaohua tahu, pasti bakal ramai banget. Kamu perempuan jahat. Mulai hari ini, minggat dari keluarga Cheng. Kamu pergi tanpa bawa APA. Ayah. Xiaohua, kita kan suami istri. Aku mohon, bantu aku minta ampun ke ayah. Hari ini kita sirai. Ayo, bawa dia. Kirim ke desa. Mulai sekarang. Jangan pernah lagi masak ke keluarga Cheng. Xiaohua, kamu nggak boleh gini. Xiaohua. Kek, cucu juga udah ungkap kebenaran soal ayam book 2 tahun lalu. Perempuan itu ngaku, semuanya diatur Cheng Xiaohua. Cucu juga udah tes DNA. Anak itu, memang bukan anak ayah. Kalian yang bikin onar. Dua-duanya. Bikin aku nggak tenang. Kek, paman mereka udah berbuat banyak kejahatan kan? Harus dihukum dong. Sekarang dua bersaudara berebut, yang rugi pasti. Kepentingan grup Cheng. King He lagi ngintai-ngintai. Mending aku. Tenangin dia dulu. Mulai hari ini, semua sahammu dialihkan ke Xian. Sisanya, nanti setelah opini reda. Ayah, Kek, nggak ada hukuman? kamu anak durhaka. Kamu, 2 hari lagi keluarga Cheng. Ikut konferensi pers grup Shen. Urusan ini udah selesai. Kek, cucu nggak puas sama hasil ini. King He, kalau dalam 2 hari, Xian bisa minta investasi dari Direktur Shen, kakek setuju. Serahkan posisi penerus tahta ke dia. Udah diputuskan. Kakek cuma karena perkataan sepihak Cheng Xiaohua bikin ayahku harus nahan sakit hukuman keluarga. Sekarang buktinya udah jelas. Cheng Xiaohua masih bisa aman-aman aja. Pilih kasih banget. Masih bisa harap apa dari dia? Aku harus cepetan cari mitra, bikin usaha sendiri. King He, ini. Kok ayah ngasih dokumen saham Cheng Xiaohua? Ke aku? Soalnya aku bilang ke kakek 2 tahun lalu, soal kamu mabuk dan berbuat mesum, itu jebakan paman. Terus kakek kasih saham Cheng Xiaohua ke kamu. Benar. Kamu hebat sekali ya. Ayah jangan senang dulu. Kakek soal ini belum keluarkan perintah tegas. Mungkin setelah badai ini lewat, sahamnya tetap akan diberikan kepada Cheng Xiaohua. Kakek memang pilih kasih. Padahal Cheng Xiaohua juga sudah mempengaruhi kepentingan grup, tapi si tua itu enggan menghukumnya. Ayah jangan sedih, ayah masih punya aku. Ayah tahu, tetap anak kesayangan ayah yang paling bisa diandalkan. King He, ayahmu ini. Susah-susah cari momen kehangatan. Antara ayah dan anak.
Bicara hal penting. Kita sekarang punya masalah internal dan eksternal, jadi harus cepat-cepat. Cari jalan keluar baru. Jalan keluar apa? Kakek bilang, kalau kamu bisa dapatkan investasi dari Direktur Shen untuk grup Cheng, maka dia akan menyerahkan posisi penerusnya padamu. Tapi aku rasa, ini tidak bisa dipercaya. King He. Tidak mungkin. Ayahku, meski lebih mementingkan keuntungan. Tapi janjinya tetap akan ditepati. Yang terlibat seringkali tidak sadar. Ayah jelas tahu keluarganya tidak sayang padanya, tapi tetap tak mau percaya. 2 hari lagi setelah konferensi pers selesai, semuanya akan jelas. HM. Direktur Zhen ada di sana. Siapa yang bisa dapatkan kerja sama Direktur Zhen? Dialah yang dapat posisi penerusnya. Posisi penerus itu pasti milikku. Ayah, ayo kita juga pergi. Baik. Ayo. Halo Direktur Shen. Wah, ini putrimu? Lucu dan manis sekali. Kebetulan, anak kami Jingro juga ada. Pergilah, kalian berdua main bersama. Ayo kita main bersama. Putri saya tidak bisa bicara, agak penakut, mohon maklum. Dia ternyata bisu. Keluarga Cheng, begini caranya mendidik anak. Shen Yu adalah anak tunggalku, satu-satunya penerus. Rap Shen, meski seumur hidup tidak bisa bicara, aku tak akan izinkan orang meremehkannya. Direktur Zhen, soal anak perempuan. Pada akhirnya akan menikah keluar, cukup dimanja saja. Tapi penerus, sebaiknya diberikan pada anak laki-laki. Lebih baik selagi masih muda. Segera punya anak laki-laki lagi. Pandangan sempit. Siapa bilang hanya pria yang bisa berkuasa? Wanita juga bisa sukses berkarir. Gadis ini bicaranya masuk akal. Kamu putri dari keluarga mana? Dia cucu perempuanku yang baru kutemukan. Namanya Cheng Qinghe. Halo, Pak Shen. Halo. Bisa berteman? Dia ternyata bisa bahasa isyarat. Bisa. Sayang. Kalian sedang apa? Ayah, kami sekarang sudah berteman. Bagus. Kamu Cheng Ershao? Tampaknya pemuda yang sangat berbakat. Ternyata, kabar burung sama sekali tidak bisa dipercaya. Terlalu memuji, Pak Shen. Aku juga, murni karena punya anak perempuan ini. Diajari anak. Pak Shen, kamu juga cuma punya satu anak perempuan. Ayah, ngomong-ngomong, ini pertama kalinya. Dia mau main dengan teman. Ternyata ini kehilangan suara yang disebut dalam kitab kuno suku Shaman. Nona Shen ini tenggorokannya rusak karena demam tinggi, energi kotor tersumbat. Sehingga tidak bisa bicara. Benar, waktu kecil dia memang pernah demam tinggi. Setelah sadar, tidak bisa bicara lagi. Tak disangka, kamu, gadis kecil, ternyata paham pengobatan. Sayangnya, sudah kucoba berbagai cara, tapi tidak bisa menyembuhkan penyakit bisu Yuer. Pak Shen, asal percaya padaku. Pasti bisa menyembuhkan Shen Yu. Membuatnya bisa bicara lagi. Benarkah? Kamu cuma gadis kecil, bisa menyembuhkan orang bisu? Jangan buang-buang tenaga. Apa yang kau bicarakan? Memalukan. Ayah, aku cuma khawatir. Gadis Qinghe ini, kalau gagal malah memperparah. Kamu. Aku percaya ini. Kalau dia bilang bisa menyembuhkan. Pasti bisa. Pak Shen, izinkan aku mencoba. Ini. Kamu mau kubantu obati penyakit bisumu? Aku yakin bisa membuatmu bicara seperti orang normal. Ayah, aku ingin bicara. Aku percaya Qinghe. Sudahlah, kalau Yuer mau diobati, biarkan dia mengobati. Gadis Qinghe, aku anggap saja menerima kamu sebagai teman untuk Yuer kami. Tapi jamin, jangan sampai melukai Yuer. Tenang, Pak Shen. Yuer, tangga sebentar, aku akan pakai topeng ini. Lalu menari denganmu. Lonceng ini bisa nyanyi, bisa mengusir udara kotor di tenggorokanmu. Bulan Sabit. Gantung di jendela, gantung di jendela. Boneka kabut, cepat pergi jauh.
ikut aku, Ayah. Kamu bisa dengar aku bicara? Suaramu benar-benar sembuh? Cepat, biarkan ayah lihat baik-baik. Ayah, UER. jangan buru-buru, Pak Shen. Asal aku rawat Nona Shen terus sebulan. Dia pasti pulih normal. Bagus, terima kasih banyak, Cheng Ershao. Tak disangka. Kamu punya anak perempuan yang ahli pengobatan begitu hebat. Harus dididik baik nanti. Pasti ada prestasi besar. Tentu, kalau aku punya perusahaan sendiri. Maka King He pasti pewaris pertama. Dari dulu, perempuan tak kalah pria, Pak Shen. Perempuan juga bisa mewarisi bisnis keluarga. Anak cerdik benar. Kalau begitu, aku umumkan grup perusahaan Cheng. Adalah mitra utama konferensi kami ini. Bagus. Terima kasih, Pak Shen. Terima kasih, kakek. Aku dan ayah sudah dapatkan kerja sama grup Shen untuk perusahaan. Maka posisi pewaris seharusnya milik ayahku, kan? Tidak boleh. Kakek, posisi pewaris ini pasti milikku. Kakek, kalau kakek beri perusahaan padanya, maka warisan ratusan tahun keluarga Cheng pasti hancur. Kakek, bertahun-tahun aku kerja keras di perusahaan. Tidak pernah ada masalah. Kalau kakek beri padanya, itu judi. Kakek tidak boleh judi. Tidak ada masalah? Paman bilang begitu. Hati nuranimu tidak sakit? Kakek, usaha dan perubahanku beberapa bulan ini. Apa kakek tidak lihat? Bukankah sudah janji? Siapa dapat kerja sama, dialah pewaris. Kakek, Xian sudah nakal bertahun-tahun. Walaupun King He urus, juga susah berubah. Pokoknya sekarang, kerjasama dengan keluarga Shen sudah dapat. Perusahaan lebih aman diserahkan ke Xiao Hua. Meski begitu, tidak bisa menghapus fakta. Kamu nakal bertahun-tahun. Menurutku, pewaris ini. Untuk sementara, biar Xiao Hua yang memimpin. Sudah diduga. Gimana, adik kedua? Sekeras apapun kamu berusaha, kamu nggak akan bisa menang dari kakakmu. Ayah, di matamu cuma ada kepentingan, ya? Sama sekali nggak adil. Usaha yang kubangun puluhan tahun, bisnis keluarga ini. Nggak mungkin aku biarkan hancur di tanganmu. Orang luar bilang kamu anak manja. Kalau aku, tetap serahkan grup ini padamu, nggak kebayang setelah aku mati. Bakal ada berapa banyak gosip. Urusan ini, sudah diputuskan. Rupanya di hatinya, aku seanak jidat sampai segitunya. Ayah, kalau sudah begini, kita harus berani ambil risiko. Kita udah diperlakukan gak adil. Harus kita rebut kembali hak kita. Ayo, pergi. Ayah, kamu kenapa sih? Hah? King He, menurutmu, ayah ini nggak berguna banget, ya? Kamu bawa aku berusaha keras selama ini, tapi akhirnya nggak dapat apa-apa. Ayah, di mataku, kamu adalah penerus yang paling pantas. Tapi, sekeras apapun aku berusaha, ayah tetap menyerahkan grup ke Cheng Xiaohua. Kalau di sini nggak diterima, pasti ada tempat lain yang nerima. Ayah, kerja sama dengan grup Shen ini kan kita yang dapatkan. Ya otomatis bakal ikut kita pergi juga. Maksudmu? Keluar dari grup Cheng? Bikin prestasi besar kita sendiri? Xian, baru beberapa hari nggak ketemu. Kok jadi terlihat murung banget? Paman Shen, kamu telat. King He, kalian udah rencanain ini dari dulu? Betul. Setelah konferensi pers, aku udah curiga. Kakek bakal ingkar janji. Makanya, aku yang cari Paman Shen duluan. Bukannya kamu anaknya Cheng Ershao? Ai mana? Nggak perlu dia. Paman Shen, aku mau ajak kamu bicara bisnis. Minarek, kamu mau ajak aku bicara bisnis apa? 2 hari lagi, kalau ayahku nggak jadi penerus grup Cheng, aku minta paman bawa proyek itu, ikut kami pergi. Aku dan ayah bikin usaha sendiri. Dan soal penyakit anak perempuan paman, aku bakal bantu sepenuh hati. Oke, aku penasaran, apa Bapak Cheng? Bakal sebuta itu sampai ngelepas kalian berdua. Ini semua ide bagus King He.
Aku yang kasih modal dan koneksi grup Shen. Kalian yang kasih otaknya. Kita kerja sama bikin grup King Yu, gimana? Ayah, grup King Yu, ini tempat yang cuma milik kita. Aku yakin kita bakal bisa lebih sukses dari grup Cheng. Ya, Wah, mulai sekarang, grup Cheng ini jadi milikku. Hahaha. Ayah, meski sekarang Cheng Xian sudah meninggalkan keluarga Cheng, tapi Cheng Qinghe itu kan putri kandungmu. Kalau nanti dia datang mencarimu, aku gimana dong? Gak apa-apa, Jingro. Kamu adalah satu-satunya putri kecil. Ayah dan juga keluarga Cheng. Sedangkan, Cheng Xian dan Cheng Qinghe itu cuma anjing terlantar saja. Boss Cheng, gawat. Apa yang gawat? Aku baru saja mengambil alih grup Cheng, seharusnya bilang sangat bagus dong. Nanti pasti makin maju saja. Hahaha. Bukan Bos Cheng. Mana mungkin? Grup Shen tiba-tiba menghentikan semua kerja sama dengan grup Cheng. Cheng Xiaohua ya. Permainan baru saja dimulai. Langkah pertama rencana ini adalah merebut industri inti grup Cheng dulu. Lalu memperkuat industri medis sendiri. Kenapa berhenti kerja sama? Cheng Qinghe. Bukannya sudah menyembuhkan anak perempuannya yang bisu itu? Kenapa? Katanya Bos Shen diperintahkan oleh seorang CEO bernama Grup King Yu untuk melakukan ini. Grup King Yu? Lihat, Bos Cheng. Baru-baru ini Badan Pengawas menemukan perusahaan berkolusi diam-diam dengan orang Jepang, menggelapkan dana puluhan miliar. Perusahaan mungkin akan bangkrut. Siapa yang melakukan ini? Putra sulung grup Cheng, Cheng Xiaohua, berkolusi diam-diam dengan orang Jepang, menggelapkan uang perusahaan. Badan Pajak dan OJK turun tangan menyelidiki. Kami adalah karyawan grup Cheng. Benarkah perusahaan kita menawarkan gaji 3 kali lipat? Benar? Aku mau gabung. Aku juga. Aku juga. Qinghe. Semua ini ide kamu, ya? Iya, ayah. Grup Cheng meledak skandalnya. Berita buruk Cheng Xiaohua bertebaran di mana-mana. Ini kesempatan terbaik untuk mencuri karyawan mereka. Memang putriku, pintar dan manis, bersinar. Membuat orang sayang. Ayah. Lepaskan. Bagaimana caramu mengambil alih grup ini? Berani diam-diam. Orang Jepang bekerja sama, dalam waktu seminggu saja, 80% karyawan grup Cheng sudah mengundurkan diri. Kakek, jangan marahi ayah. Lagi pula ayah juga baru mengambil alih perusahaan, banyak hal belum dipahami. Ayah, tolong selamatkan aku. Pikirkanlah cara. Utangku banyak sekali, kalau tidak bisa bayar. Aku bisa dipenjara, ayah. Sekarang ini. Masih ada cara apa lagi? Kakek, kalau perusahaan diserahkan padanya, warisan ratusan tahun keluarga Cheng pasti hancur. Keluarga Cheng. Sudah tamat. Tidak mungkin. Ayah, kamu memimpin perusahaan bertahun-tahun, pasti kenal banyak relasi yang bisa menolongku. Ayah, aku anakmu sendiri. Kamu harus cari cara selamatkan aku. Iya, kakek, tolong mintalah bantuan mereka. Selamatkan ayahku. Kamu benar-benar bodoh. Kalau sekarang minta tolong mereka, bukankah itu sama saja mengumumkan kalau grup Cheng kita sudah terpuruk? Sebenarnya kamu bagaimana sampai membuat mereka, grup Shen, balas dendam dengan sengaja? Ketua direksi Shen sudah bilang, siapapun yang berani bantu keluarga Cheng, berarti musuh mereka. Cheng Xiaohua, Cheng Xiaohua. Kamu bagaimana sampai membuat mereka marah? Dengar dari Bos Shen, itu atas perintah CEO Grup King Yu. Grup King Yu? Ya, benar, mereka, Grup King Yu. Kenapa aku tidak pernah dengar perusahaan ini? Sepertinya aku perlu mengunjungi mereka. Kamu diam di rumah saja. Setelah urusan ini selesai, kita hitung-hitung. Ini, kamu benar-benar yakin ayahku akan kembali mencari kita? Tenang, kalau dia mau grup Cheng bertahan, pasti akan datang. Ayahku benar-benar datang mencariku. Lebih cepat dari yang kuduga. Ayah, ayo, kita sambut dia. Grup King Yu ini ternyata bisa berkembang.
Secepat ini. Siapa sebenarnya yang bermusuhan dengan keluarga Cheng? Halo, kakek. Qinghe, kenapa kamu di sini? Kakek mau kemana? Aku antar. Kok kamu tahu aku mau ke lantai 4? Kakek, bagaimana kabar keluarga Cheng belakangan ini? Skandal perselingkuhan yang cayun? Cheng Xiaohua berkolusi dengan orang Jepang. Menyalahgunakan dana perusahaan. Sepertinya grup Cheng akan bangkrut ya? Kakek, kapan rencananya menyerahkan grup ini? Kok kamu tahu segalanya? Ayah. Menurutmu, nama grup King Yu enak didengar, kan? Cheng Yu. Qinghe. Perusahaan ini kalian yang buka? Bagus. Jadi ternyata semua ini. Kalian berdua yang mengacau. Bagus sekali grup King Yu. Sekarang aku baru paham. Kalian berdua ini mau menghancurkan grup Cheng kita. Ayah. Ayah sudah pikun. Yang menghancurkan grup Cheng, bukannya selalu anak kesayanganmu. Cheng Xiaohua, si anak sulung itu. Kamu datang ke sini ngomong apa dengan kami berdua, ayah dan anak? Hanya karena aku tidak memberikan hak waris padamu. Jadi kamu balas dendam pada grup Cheng kita? Tidak, kakek, kamu salah. Aku dan ayah sudah memperingatkanmu. Jangan serahkan grup ini kepada Cheng Xiaohua. Tapi kamu terlalu memihaknya. Semua ini adalah akibat perbuatanmu sendiri. Ayah. Kamu yang demi kepentingan grup, demi gengsimu sendiri. Pura-pura tidak tahu. Ini bukan salah kami. Apa sebenarnya tujuan kalian berdua? Kami hanya ingin keadilan yang adil dan tidak memihak. Sebagai anggota keluarga Cheng, seharusnya patuh pada aturan keluarga. Siapa yang mampu, dialah yang mewarisi bisnis. Siapa yang merusak kepentingan grup, harus keluar dari keluarga Cheng. Xian, aku tahu kamu marah padaku. Selama ini, Capi Xiaohua adalah anak sulung keluarga Cheng, kakak kandungmu. Kakak kandung? Anak sulung? Kalau bicara baik-baik, dia cuma kakakku seayah beda ibu. Kalau bicara kasar, dia cuma anak haram yang tidak pantas tampil. Kamu. Ayah, jangan pura-pura. Kuberitahu, aku tidak akan tunduk pada anak haram itu. Ayah. Sepertinya kakek agak pusing. Ayah. Walaupun kakek Cheng selalu memihak Cheng Xiaohua, bagaimanapun juga, dia orang yang ayah pedulikan. Walaupun aku ingin sekali melihatnya, tapi kalau dia mati, ayah pasti akan sangat sedih kan? Ayah, cepat cari orang untuk mengantar kakek ke rumah sakit. Baik. Kaulah yang menyelamatkan saya. Ayah, kamu baik-baik saja kan? Saya baik-baik saja. Meskipun Xian agak dengan sakit foya-foya, tapi sejak Qinghe datang ke sini, Xian juga perlahan berubah. Mungkin aku tidak seharusnya memihak Xiaohua selama ini dan mengabaikan Xian. Xian, kamu sudah dewasa, bahkan punya usaha sendiri. Ibumu di alam sana melihatmu seperti ini, pasti sangat bangga padamu. Kakek, Qinghe bisa menyetor modal 10 miliar untuk grup Cheng. Membantu melewati krisis ini sebagai gantinya. Kamu harus mengumumkan di rapat dewan direksi bahwa ayahku adalah ahli waris satu-satunya. Baik. Tenang saja, setelah krisis ini selesai, aku akan mengumumkannya secara resmi. Bahwa Xian yang akan resmi mengambil alih grup Cheng. Selamat kakek, telah berhasil membuat keputusan yang tepat. Hahaha. Ayah, kenapa kakek belum pulang juga? Tuan muda, Tuan meminta saya memberitahu Anda, semua jabatan Anda di grup Cheng. Semuanya dihentikan sementara. Apa katamu? Ayah, apa kakek sama sekali tidak peduli denganmu? Kamu hampir ditangkap, dia sama sekali tidak khawatir.
Kita tidak bisa diam menunggu nasib begini saja. Setelah urusan ini selesai, aku akan menyelesaikan masalah ini denganmu nanti. Benar. Orang tua itu, karena dia sudah tidak punya hati dulu. Jangan salahkan aku yang tidak bermoral. Sampai jumpa kakek. King He, terima kasih telah menyelamatkan ayahku. Karena aku tidak ingin melihat ayah sedih. Lihat, ada pesawat di langit. Trik ini sudah dipakai berkali-kali. Aku bukan anak 3 tahun lagi. Iya, King He kita kan. Bukan anak 3 tahun, tapi anak dewasa berusia 10 tahun. Ayo pergi. Jika kamu terjadi sesuatu, apa yang akan kami lakukan? Adik kedua, kamu pulang saja dulu. Di sini dengan ayah sudah ada saya yang jaga. Ayah, kali ini posisi ahli waris pasti jadi milikmu. Maka saya akan jadi ahli waris urutan pertama nanti. Jangan senang dulu, kita belum tahu kapan Bapak akan sadar. Pak Cheng, kecelakaan menyebabkan pendarahan otak pada pasien. Meski ada harapan untuk sadar, tapi hanya sementara. Rumah sakit kalian cuma segini? Tenang Pak Cheng, kami akan berusaha maksimal untuk menyelamatkan beliau. Salah. Aku mau dia terbaring selamanya. Tidak pernah sadar. Apa katamu? Uang ini cukup untuk sisa hidupmu. Kamu hanya perlu membuatnya tidur selamanya. Tenang Pak Cheng, kami akan kurangi obat. Biar beliau menikmati masa tuanya. Berdiri. Ingat, jangan biarkan Cheng Xian dan ayahnya masuk. Ayah, tenang saja. Ayah, tidak anehkah? Kita baru antar kakek. Lalu kakek kecelakaan. Apa kamu curiga? Aku tidak yakin. Tapi semuanya terlalu kebetulan. Kontrak investasi 1 miliar itu masih di tangan kakek. Ayo kita ke rumah sakit. Oak. Bagus, modal 1 miliar. Perusahaan pasti selamat. Icu, dilarang berkunjung. Kami keluarga pasien, kenapa tidak boleh masuk? Pasien koma, butuh istirahat. Kalian tidak boleh masuk. Anak jenguk ayah wajar, kenapa larang kami? Minggir. User Marika Kelluer. Rumah sakit apa ini? Jenguk keluarga saja dilarang. Ayahku sakit parah sampai segini. Ayah. Mungkin cuma kita yang dilarang jenguk. Tunggu sebentar. Ini bukan kecelakaan biasa. Kekuatanku habis terbuang. Tidak bisa menyembuhkan. Tapi mencari pelaku bukan hal sulit. Halo Paman Shen, tolong selidiki sesuatu. King He, kamu tadi kemana? Ayah, aku akan menyelidiki kebenaran kecelakaan kakek. Kebenaran. Kamu curiga? Ayah jangan buru-buru, kamu akan segera tahu. Tuan besar keluarga Cheng ini benar-benar membuatku terkesan.
Bahkan ayah kandungnya sendiri pun dibunuh. Direktur Shen, apa maksudmu? Bicara. Iya. Cheng Xiaohua yang bilang padaku. Asal aku menabrak sebuah mobil, dia akan memberiku 1 juta. Tidak hanya itu, Cheng Xiaohua juga menyuap dokter, sengaja mengurangi dosis obat. Ingin membuat kakek Cheng jadi koma selamanya. Sekarang gimana? Kita nggak bisa masuk. Ayahku nggak akan pernah sadar. Dokter, gawat. Pasien di ranjang 1 pingsan. Ayah, sekarang. Cepat kita masuk. Kakek, aku King He. Kakek dengar enggak? Ayah, Siapa yang izinkan kalian masuk? kamu teriak-teriak sama anakku apa? Bicara. Apa yang kamu lakukan pada ayahku? Aku nggak tahu maksudmu. Kalau kamu terus begini, aku panggil satpam. Kalau gitu, jelaskan ini. Di rekening bankmu, tiba-tiba ada 5 juta. Itu kenapa? Kalian. Kalau kamu mau jujur sekarang, aku masih bisa kasih kamu kesempatan. Kamu cuma punya 2 pilihan. Mau ngomong sendiri, atau biar polisi yang bikin kamu ngomong. Aku cuma mengurangi dosis obatnya. Aku nggak ngapa-ngapain yang lain. Sekarang aku kasih kamu kesempatan. Bikin dia sadar. Bisa nggak? Bisa. Asal jangan lapor polisi. Aku mau apa aja. Cepat. Sudah. Kakek. Ayah, Aku di mana ini? Kakek, Cheng Xiaohua, demi merebut kekuasaan. Sengaja bikin kecelakaan, bikin kakek masuk rumah sakit. Cheng Xiaohua yang lakukan. Dan, alasan Anda begitu lama. Juga karena Cheng Xiaohua menyuap dokter. Agar Anda tidak pernah bangun lagi. Anak durhaka ini. Anak durhaka. Kakek, jangan terlalu emosi. Sudah 20 tahun aku besarkan dia malah mau celakakan aku. Hari ini aku panggil kalian, terutama untuk umumkan satu hal. Mulai hari ini, aku Cheng Xiaohua resmi menjabat sebagai Direktur Grup Cheng. Paman, kakek masih terbaring di rumah sakit. Sekarang umumkan ini, mau kudeta ya? Kakekmu terus koma, grup tidak bisa tanpa pemimpin. Apalagi, sebulan lalu, dia sudah tetapkan posisi penerusnya untukku. Paman, sebelum merebut kekuasaan, apa kamu pernah pikirkan? Kolaborasimu dengan orang Jepang, penyalahgunaan dana perusahaan, utang miliaran, dan selain pemegang saham. Mungkin tinggal sedikit karyawan. Mereka semua nunggu. Menghabiskanmu. Kamu anak durhaka. Cheng Xiaohua, kamu lebih baik sadar. King He sekarang anakku. Kamu tidak berhak didik dia. Paman, utangmu segitu banyak, sesuai aturan keluarga Cheng. Seharusnya sudah diusir dari keluarga Cheng. Sekarang yang paling berhak mewarisi grup, cuma ayahku. Omong kosong. Jujur ku beritahu. Aku sudah temukan CEO grup King Yu. Untuk suntik modal 1 miliar ke grup Cheng atasi krisis. Kalian pikir baik-baik, posisi penerus pasti aku. Jangan salah pilih kubu. Ayah, ini lelucon paling lucu yang pernah King He dengar. Apa maksudmu? Kamu benar-benar bodoh seperti babi. Tertawalah, aku akan buat kalian tidak bisa tertawa lagi. Oh. Benarkah? Tuan Cheng, sambang sekali rupanya. Tuan Zhen datang. Hari ini aku sedang adakan rapat pemegang saham, tidak bisa layani. Silakan pulang. Benarkah? Tapi 2 CEO grup King Yu ada di sini. Aku khawatir tidak datang ucap selamat. Tidak pantas. Direktur Shen, apa maksud Anda? Perkenalkan pada semua. Pendiri grup King Yu. Cheng Sayan. Cheng King He. Cheng Xiaohua, kamu masih belum mengerti. Siapa yang paling berhak mewarisi keluarga Cheng? Tentu saja, siapa yang aku anggap berhak, dialah yang berhak. Sebagai anak sulung keluarga Cheng, urusan keluarga Cheng. Tentu saja aku yang berkuasa. Ulangi sekali lagi. Siapa yang berkuasa di keluarga Cheng? Ayah. Kau sudah sadar. Anak durhaka. Berani-beraninya mencoba membunuhku, masih ingin mewarisi grup Cheng.
Kebetulan kalian semua ada di sini. Aku umumkan satu hal. Cheng Xiaohua menyewa pembunuh untuk membunuh ayah mulai hari ini. Namanya akan dihapus sepenuhnya dari silsilah keluarga Cheng. Selamanya dilarang menginjakkan kaki di keluarga Cheng. Kakek, sekarang zaman hukum. Membunuh itu melanggar hukum. Dasar perempuan lisik. Aku akan robek mulutmu. Beraninya kau. Ayah, aku salah. Aku mohon, pertimbangkan hubungan ayah anak kita. Maafkan aku sekali ini. Kau pikir minta maaf sudah selesai? Ayah, Menyerap berita, Cheng Xiaohua melanggar hukum dan aturan keluarga Cheng, diusir dari keluarga. Diusir dan diperkirakan dihukum penjara 6 tahun. Sebagai ketua Dewan Grup Cheng, aku umumkan. Secara resmi menyerahkan grup kepada Cheng Xian untuk diwarisi. Cheng Qinghe sebagai pewaris utama pertama. Cheng Xiaohua. Perbuatanmu membunuh kakek sudah diketahui semua orang. Tunggu saja. Menghadapi hukuman hukum. Tidak mungkin, akulah satu-satunya pewaris utama. Cheng Qinghe, ini semua gara-gara kamu. Karena kamu merebut posisiku. Kalau bukan karena kamu, ibuku tidak akan diusir. Aku benci kamu. Diam kau. Qinghe. Putri ayah yang baik, kamulah putri terbaik ayah. Qinghe, tolong bantu ayah minta ampun. Minta kakek jangan masukkan aku ke penjara, ya. Cheng Xiaohua. Qinghe sekarang adalah putriku. Dia hanya mengaku Cheng Xian sebagai ayahnya sejak hari dia kembali. Dia memang bukan milikmu. Paman, aku malah harus berterima kasih padamu. Kau memberikanku ayah baru. Yang begitu baik. Kalau tahu akan begini. Saat kau baru lahir dulu. Seharusnya langsung kubuang ke air, tenggelamkan kau. Ayo, bawa dia. Bawa Cheng Xiaohua ke penjara. Sedangkan dia, bukan darah daging keluarga Cheng kami. Bawa dia ke desa. Dilarang keras menginjakkan kaki di keluarga Cheng selamanya. Ayah Jan Gon, ayah. Saudara-saudara, mulai hari ini, Cheng Xian secara resmi menjabat sebagai Direktur Grup Cheng Xi. Mari kita berikan sambutan. Saya umumkan, setelah grup Cheng Xi dan grup King Yu bermusyawarah, memutuskan mendirikan King Yu Holding Group. Mulai hari ini, aku dan ayah bisa tenang. Paman, hari sudah terang, kita semua menang. Semua ini berkat dirimu.